Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lukman di Ausi, alumni Unta Club. Semoga pagi ini kita semua dalam kondisi yang sangat cerah ceria. Jadi hari ini kita mengundang salah satu pelaku sinema di kampus ya. Apa ini ya? Sutradara, artis atau di kampus itu ada adik-adik mahasiswa yang membuat komunitas UKM. pecinta dalam format UKM. Dulu tidak ada sih di era tahun 90-an UKM Cinema ya. Namanya Gerah Cinema kalau salah. Iya, betul. Jadi dulu tidak, tapi sekarang karena kebutuhan ini ya, perkembangan zaman akhirnya muncul UKM Cinema. Oke, kita akan ngobrol banyak dengan Mas Dev, Ketua UKM Cinema atau nama UKM-nya Gerah Cinema. Betul, Gerah Cinema. Oke, sebelum ngomong sinema kita akan ngomong masalah profil pribadinya dia. Mas Dev, Ya. kuliah jurusan apa? Fakultas apa? Saya di Fakultas FISIP FISIP. dengan prodi Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi ya. Kayaknya klop ya. Karena di sana ada pelajaran broadcast ya. Iya, betul. Kemudian penulisan naskah, skrip apa dan sebagainya. Jadi Betul. ini bisa menjadi ruang apa? Labnya beliau. Jadi bagaimana caranya mengaplikasikan sebuah kamera yang mengambil sebuah gambar kemudian jadi sebuah tayangan film Iya, ya, seperti itu. Ini sutradara, skenario, artisnya juga berarti ini. Kalau saya sendiri fokusnya di sutradara sama skrip, kepenulisan skrip. Semester berapa Mas Dev? Saya semester 5. Semester 5. Di jurusan komunikasi semester 5. Semester 5 masuk Untak Tahun 2020. 2020. Lagi Covid lagi ini ya, Lagi marak-maraknya itu waktu itu. Pandemi lagi tegang-tegangnya pandemi saat itu. Betul. Berarti saat masuk di kampus Untak nggak ada ospek ya? Gitu ya? Ada ospek tapi online, Pak. Online, berarti dengan Zoom ya? Betul. Atau dengan seperti itu. Kenapa pilih FISIP dan ambil jurusan? Sebenarnya dulu saya suka itu sih, suka yang berbau tentang sejarah, terus politik dan lain-lain. Oh gitu ya? Betul. Jadi sebelum masuk dunia kuliah memang seperti itu sukanya? Iya, suka. Asli mana Mas? Saya sebenarnya ini kalau asli dari Pasuruan. Pasuruan. Ya. Cuman kalau orang tua dari Makassar. Makassar. Orang Makassar yang tinggal di Pasuruan begitu Iya, ya? betul. Dua-duanya orang tua dari Makassar? Papa yang Makassar, mama yang Jawa. Oh Jawa, perpaduan antara Sulawesi ya, sama betul. Jawa. Kalau Jawa dengan Sulawesi sebenarnya dari dulu punya ikatan ya, ikatan kuat ya. Kerajaan-kerajaan di Jawa sama kerajaan di Makassar itu ada ikatan, sehingga ini hasilnya salah satu Mas Dev. Aku tanya kuliahmu di Untak ya apa? Lancar enggak? Lancar Pak. Lancar semua. Kerasan di Untak? Kerasan, terhitung kerasan. Pasti kerasan. Kalau nggak kerasan dia nggak akan menyelesaikan sampai 5 semester. Iya, betul. Butuh sampai 5 semester ya. Oke Mas Dev, kita akan ngomong masalah sinema. Iya. Kapan UKM ini lahir? Kalau UKM ini lahir itu tahun 2014. 2014. Ya. Bulan Oktober, tanggalnya 20. Tanggal 20. Jadi 2005 berapa? 14. Berapa tahun ya? Udah 8 tahun. 8 tahunan ya. Jadi UKM Sinema di kampus Untak ini sudah 8 tahun ya. Berapa film yang dibikin sama teman-teman UKM dari pertama kali ya, dari awal? Sekitar mungkin ada 50-an lebih. Ada 50 lebih film. Jadi hingga saat ini. Jadi mereka ternyata juga produktif ya, nggak sekedar kumpul-kumpul ya, komunitas kongko-kongko ngomong masalah film, tapi mereka juga memproduksi sebuah film. Betul. Berbagai durasi. Iya, berbagai durasi. Durasi terpendek. Terpendeknya 1 menit. 1 menit. Betul. Judulnya apa itu 1 menit? Itu ngomong tentang apa? Kalau saya nggak salah itu tahun 2019 ada kompetisi film pendek. Itu namanya saya rada lupa judulnya, tapi menceritakan tentang orang yang sedang suntuk. Orang yang sedang suntuk yang harus memakai topeng ketika sama teman-temannya. Waktu dia sendiri dia menghabiskan hidupnya itu dengan minum, dengan ibaratnya dia capek dengan kehidupan. Judulnya? Nah, kalau judulnya sendiri apa ya dulu itu? Saya lupa, cuman seperti tapi menggambarkan seperti mahasiswa yang suntuk atau orang yang suntuk ini? Sepertinya mahasiswa. Mahasiswa. Betul.
Jadi mahasiswa suntuk ya. Menjelang bayar kos belum nggak bisa bayar. Betul. Tapi tetap harus. SPP menjelang injury time nggak bisa bayar. Betul, ya. betul. Terus uang kos menipis, mau makan apa ini sebagainya mungkin. Karena begitu penatnya urusan mahasiswa. Betul. Kemudian tugas banyak. Betul. Ya. Gebetan nggak punya. Waduh. Complicated banget. itu. Betul. Itu yang paling pendek 1 menit Iya, ya. paling pendek. Itu yang terpanjang. Yang terpanjang itu 40 menit. 40 menit kapan diproduksi? Kalau nggak salah ya Pak ya, itu soalnya kita tidak memutarkan film itu karena mungkin durasinya terlalu panjang. Okay. Ada satu film dia genrenya horor. 40 menitan. 40 menit. Menarik. Kenapa nggak diputar? Horor kan kalau ngomong jajan ya, ini kuliner yang paling trending. Iya, yang trending di Indonesia memang laku. Cuman kayak kami merasa film itu mungkin apa ya, kurang apa ya, untuk pace-nya itu terlalu lama. Terlalu lama. Greget, gitu. Atau kurang horor gitu ya? Nah itu juga mungkin seperti itu. Kenapa nggak langsung dipublish? Film ini kita putar di kampus kemudian bayar sekian atau mungkin digratiskan? Nah. Kalau itu gini Pak, kami kan juga ada sistem kurasi. Jadi di Gracinema itu ada namanya eksebisi. Sebelum didistribusikan itu yang mengkurasi film untuk keluar didistribusikan itu ya eksebisi. Jadi yang untuk lomba-lomba, untuk screening atau YouTube itu mereka yang menghandle. Sementara ini setelah diproduksi film itu diapakan yang durasi panjang yang ngomong horor, cerita horor itu? Untuk saat ini sih masih Pak, masih disimpan, belum dipublish ya. Tapi sudah dilihat ya hasil endingnya. Hasilnya sudah. Ya? Apa kurang menakutkan atau? Iya, kayaknya sepertinya untuk dipublish kurang menjual. Horornya tentang apa ini? Kalau nggak salah seputar kampus atau mungkin ini urban legend Pak. Jadi cerita-cerita rakyat. Oh, cerita ini ya, horor bukan kayak film-film urban legend itu ya, yang serial itu ya. Ya, jadi kayak horor di suatu tempat ada anak muda datang seperti itu. Jadi apa ya, lebih kepada kayak bukan seperti kayak sekarang kita pocong apa bukan itu ya. Bukan. Tapi lebih kepada kayak kutukan. Seperti itu, ya. Betul. Kenapa harus horor kok nggak film yang lain? Mungkin sebenarnya kami juga bukan hanya horor Pak. Ada komedi juga kami sering bikin, terus juga drama kami sering bikin. Jadi tidak hanya horor ya? Tidak hanya horor, masih banyak lagi. Pernah ditayangkan di mana aja? Sekitar 50 film lebih itu. Yang paling membanggakan, membahagiakan dan paling membuat kayak wah ditonton banyak orang. Kalau yang ini saya bicara tahun ini ya Pak. Jadi tahun ini itu kita sudah melakukan banyak pemutaran film khususnya di kampus-kampus. Itu kayak kemarin roadshow bukan bisa dibilang roadshow tapi bukan yang muter di kampus Pak. Jadi kita diajak kerjasama untuk memutarkan film. Di kampus A, kampus B, terus juga kami kerjasama sama Genflix, jadi ada platform menonton itu online. 10 film kami diputar di sana. Di Genflix itu ya? Di Genflix itu. Dan Genflix kalau nggak salah juga sedang nonton ya, download juga bisa di sana ya? Iya, di Genflix gitu ya? Di Genflix. Terus juga yang baru-baru ini. Ratingnya gimana yang di Genflix itu? Bagus? Penontonnya, trafiknya? Penontonnya saya belum tahu ya untuk melihat data. Tapi sekiranya film-film yang kami yang sudah masuk di Genflix bisa dibilang film yang sudah layak untuk ditonton ya. Betul. Jadi sudah bisa menyentuh pasar. Iya, betul. Itu durasi berapa itu Mas? Itu bermacam-macam Pak. Jadi ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 22 cerita menit. Variat semuanya? Ada cuma horor atau yang lain? Ada horor, ada drama, ada romance. Jadi beragam. Sebenarnya menarik ya. Kalau kalian punya semacam studio nonton ya kayak 21 itu, kamu buat sendiri studio nonton ya. 21 kapasitas mungkin gak banyak-banyak, 20 orang, 25 orang ya. Mereka bisa ngantri beli tiket. Kalau 100 orang mungkin terlalu banyak. Tapi dengan posisi ngantri itu bisa menjual tiket. Mantap itu. Tapi kalau bisa buat itu menarik. Apa dari film yang kalian bikin yang paling menarik dan kayaknya membuat terkesan banget?
Film itu menurut saya pribadi itu punya soul-nya atau jiwanya masing-masing. Jadi menurut saya sendiri semua film itu menarik. Tinggal nanti film itu menemukan penontonnya. Gitu. Gitu. Jadi film kami kayaknya menarik. Menjelajah menemukan penonton ya. Iya, betul. Mana yang paling booming? Apa kata penonton? Iya, betul. Seperti itu. Kalau Dev suka bikin film apa? Kalau saya sendiri suka bikin film drama sama mungkin horor. Drama apa? Roman atau yang lebih family, keluarga, atau seperti perjalanan petualangan atau seperti apa? Kalau film yang saya sutradarai itu mungkin filmnya lebih ke arah drama keseharian gitu. Kayak ada waktu itu bikin film namanya semacam buku diari gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak ya ada keresahan terus dicurahkan di film. Oke. Sudah dibuat jadi film itu? Sudah. Judulnya apa? Ada sekitar 4-5 filman. Jadi ada pengaduan, ada orakaton, ada juga risak, jantan, dan juga suuzon. Ada cita-cita nggak menuju ke Jakarta untuk film? Pasti kalau saya sendiri sih inginnya seperti itu. Inginnya seperti bagaimana caranya masuk, misalkan contoh ada FFI ya, Festival Film Indonesia, kemudian ikut dilibatkan. Betul. Mungkin di sana ada satu sesi ya, jadi para produsen film yang kelas mahasiswa bisa masuk di Festival Film Indonesia seperti itu saya. Mas Dev atau Cak Dev atau Dev ya. Kuliah gimana? Lancar? Lancar sih. Nggak mengganggu ya kegiatan, atau sebaliknya kegiatan mengganggu kuliah atau kuliah mengganggu? Enggak mengganggu, saling melengkapi sih Pak. Kalau menurut saya pribadi, karena kan di Prodi Ilmu Komunikasi juga banyak sekali tugas-tugas yang mengharuskan mengharuskan bikin video atau film seperti itu. Jadi itu bisa jadi tugas ya, tugas dari kuliah perkuliahan ya. Betul. Jadi nggak jauh beda. IP aman? Aman. Masih di atas 3,5. IP-nya aman, masih di atas 3,5. Masih saya tanyakan IP karena dia mahasiswa dan punya aktivitas UKM. Iya. UKM, aktivitas mahasiswa, ajur, IP-nya, ini perlu dipertanyakan, jangan sampai perlu. Artinya dua-duanya bisa diperjuangkan ya, bisa menjadi lebih bagus. Ada kerjasama nggak sama UKM yang lain pembuatan film? Kalau yang kemarin itu di tahun ini kita mengajak kolaborasi dari UKM Teater Kusuma. Jadi untuk menjadi aktor di film Ratna. Judulnya filmnya Ratna. Durasi berapa? Durasi 24 menit. Sudah jadi? Sudah jadi. Sudah ditayangkan belum? Sudah didistribusikan. Di mana? Di Netflix juga itu? Di Genflix itu? Kemarin kita muter di ini. Ada namanya Institut Tambak Bayan. Jadi mereka mengadakan pemutaran film, kita putar di sana untuk orang-orang umum. Terus juga kami sudah memasukkan film Ratna ini ke beberapa lomba. Cuman tinggal tunggu kurasi dan hasilnya. Sekarang ngomong lomba, karena dia ngomong lomba, saya tanya soal lomba. Gimana secara lomba, rute perjalanan mengikuti lomba? Terakhir ikut apa? Kalau terakhir itu kemarin untuk yang udah menghasilkan ya Pak ya. Yang menang itu waktu tahun 2021. Film Risa, film punyanya saya itu menjuarai Vcomfest IBN, punyanya IBN Jakarta. Itu jadi menang best short movie. Seperti itu. Terus dapat apa dari situ? Lumayan, dapat uang dan sertifikat. Tapi sebenarnya uangnya tidak masalah ya, tapi sertifikat yang paling penting ya. Iya, itu penting. Aku pernah membuat seperti ini dan itu diabadikan dalam ini. Iya, harus sertifikatnya kan lumayan Pak buat simpoin. Terus kalian punya channel khusus nggak di YouTube untuk tayang film-film kalian? Ada ya. Jadi, semua film yang kalian produksi ditayangkan di sana semua atau tertentu aja? Tertentu. Jadi film yang umurnya sudah 2 tahun itu baru kami distribusikan di YouTube. Tapi nggak takut ya di download kemudian ditayangkan ulang sama konten kreator sama kayaknya enggak sih Pak, karena kita udah punya ADART dan badan hukum, jadi copyrightnya kita tetap di sana ya. Jadi walaupun di download ditayangkan ulang atau sekarang kan lagi training ya buat ulasan ya, video kemudian diulas. Pernah nggak dijadikan
dari film yang kalian produksi itu kemudian dibedah, kemudian ada mengundang orang tokoh yang ngomong tentang produksi film? Kalau untuk dibedah sama yang profesional kayaknya belum sih Pak. Ya? Tapi kalau untuk kita yang secara kolektif kayak teman-teman kampus gitu ya? Secara kolektif itu kita bedah film dari filmnya kita, filmnya yang lain itu sudah sering juga. Kru dari UKM Geraha Cinema ada berapa? Kalau untuk sebenarnya untuk yang anggota aktif itu terhitung selama dia masih mahasiswa aktif. Selama masih masa aktif, Dia terhitung anggota. Jadi mungkin kalau dari angkatan 2018 sampai yang sekarang itu ada sekitar 200-an mungkin. banyak ya yang minat ya. Terus kemarin waktu masih baru dapat berapa? Nah kalau yang kemarin itu ada 80 orang yang mendaftar. 80 orang yang mendaftar. Tapi yang lolos hingga selesai diklat hanya ya? iya. Berapa? Terus tinggal berapa? Sisa Tinggal 25 orang 25 orang. untuk angkatan yang Banyak terakhir. 25 orang. Lumayan. Spesifikasinya berbeda-beda mereka. Iya betul. Speknya berbeda-beda ya. Betul. Yang kalian butuhkan seperti apa? Kameramen atau penulis skrip atau Semua kami butuhkan. Pak. semua butuhkan. Syukur-syukur dia bisa semuanya. Bisa Iya. kameramen, bisa Betul. nulis skrip dan jadi aktor. Iya betul. Bisa semuanya. Betul seperti itu. Rencana ke depan 2023 mau bikin film apa? 2023 mungkin kita inginnya menyelesaikan series Pak. Jadi Series. kayak web Punya series kalian? Nah ini masih Belum? progres. Masih progres. Masih progres. Jadi Tentang apa seriesnya? Drama? iya drama tentang ya apa ya ibaratnya ya teenager lah Pak. Maksudnya remaja-remaja begitu. Tapi kita juga tetap memberikan pesan moral dari series itu. Ngomong masalah sekolah Pak dia. Betul. Bagaimana sekolah kemudian tulin dengan teman-teman. Iya, lebih tepatnya kuliah sih Pak. Kuliah, kuliah seperti apa dan sebagainya. Betul. Ketika akraban, wah menarik sebenarnya. Kalau kalian bisa series, bisa ditanyakan di WTV. Iya, inginnya seperti itu. Atau kalian kalau punya channel spesial spesifik ya, nonton di tempat kita. Iya. Sebenarnya sekarang pertanyaan kan gini, kalau bisa membuat produksi film kemudian bisa intent ya, kemudian bisa terjadwal dengan bagus, itu bisa dibuat ya tontonannya. Ada tontonan yang biasa, reguler sama yang premium. Kalau premium harus berbayar seperti itu. Betul. Itu lebih menarik sebenarnya. Betul. Konsep-konsep seperti itu. Mas Dev pernahkah membuat film tentang kampus? Kalau secara langsung ya Pak, maksudnya yang to the point kayak menjelaskan kampusnya belum pernah. Belum pernah. Tapi hampir setiap film kami ini settingnya kampus. Jadi semua ya? ibaratnya kita soft selling lah. Oh gitu. Seperti itu. Jadi ada ya ikon-ikonnya misalkan logonya Unta, kemudian tulisan 17 Unta, itu Betul. mesti masuk ya? Pasti. Terus nuansa warna gedung-gedungnya Unta itu betul. masuk semua ya? Semua di filmnya atau ada film yang di luar kota? Settingnya? Setting di luar ada Pak. Jadi mungkin juga menyesuaikan kebutuhan dari filmnya seperti itu. Mas Dev, Iya. setelah kuliah pengen jadi sutradara atau bagaimana? Atau meneruskan perkuliahan jadi S2 atau bagaimana atau bla bla bla. Ya itu mungkin mimpi-mimpi saya sih Pak. Yang Bapak sebutkan tadi inginnya saya yang melakukan semua gitu. Cuman ya nanti pergi ke Jakarta melanjutkan ke IKJ S2 ya itu. Jadi sinema yang benar-benar sinema ya. Betul. Atau jadi sutradara ataupun nulis naskah atau mungkin jadi produser film ya betul, seperti itu ya. Betul. Saya di Surabaya nggak mendukung ya atau belum ya seperti sana ya. Kayaknya untuk industri film di Surabaya ini masih belum terbentuk sih Pak. Terbentuk ya, harus ke Jakarta harus ya. Di Jakarta. Karena di sana mungkin iklimnya sudah terbentuk ya. Surabaya ini ya nggak tahu, semoga aja dengan diawali dari Mas Dev. Kampus-kampus di yang lain ada nggak UKM yang seperti ini selain Untak? Banyak Pak. Banyak ya. Kalian sering komunikasi sama mereka? Atau bikin kumpulan bareng, nonton bareng atau? Iya sering kalau untuk bikin event. Arisan film ya mungkin seperti itu ya. Iya seperti itu. Atau mungkin bikin film satu. Kalau untuk bikin filmnya belum Pak. Ya? Jadi kayak pemutaran film, bedah film, terus untuk event-event kegiatan yang berbau film itu kami sering mengundang dan juga diundang. Pernah kamu buat film dari 50 itu yang pemainnya itu di luar dari kampus, misalkan masyarakat umum atau bahkan mungkin ada di SMA. Pernah nggak buat film? Enggak, belum. Kalau nggak terpikir ya sampai sana ya? Atau dosen-dosen dijadikan pemain film?
sebenarnya inginnya ke arah sana Pak. Cuman kita kan juga lihat beliau-beliaunya atau masyarakat yang mau kita ajak itu apakah mau apa enggak itu. Oke. Jadi untuk saat ini sih fokusnya ke anggota. Setiap pembuatan film itu kan ada cost produksi. Kita kan mau produksi karena mahasiswa itu kan duitnya masih minta orang tua. Iya. Kalau industri film itu sudah ada cost produksi yang bagus kan, ada sponsor, ada investor dan bla bla dan seterusnya. Nah, ini kita ngomong mahasiswa. Gimana nanggung produksi costnya ini? Cost produksi. Biasanya kalau kita mau produksi itu kita mengadakan urunan. Jadi urunan patungan ya. Patungan kru itu sih. Jadi kita list dulu budgeting, butuh alat apa, kostumnya seperti apa, terus set tempatnya seperti apa. Pemainnya dibayar nggak? Gratisan gitu ya? Ya kalau untuk saat ini masih gratisan. Tapi kalau misalnya udah menghasilkan kayaknya kamu main gratis, tapi kamu jadi artisku. Iya seperti itu. Seperti itu ya. Iming-imingnya seperti itu. Kamu akan populer dengan film ini, jadikan bintang film. Namanya ditulis jadi ya pemain utama siapa? Iya betul. Case-nya ditulis kemudian pemain figuran siapa? Betul. Ini itu sebagainya. Betul. Nah, sutradaranya siapa? Ya betul. Jadi mainnya gratis, tapi dapat benefit ya. Iya benefit. Kos produksi yang termurah berapa? Pembuatan film. Ada yang nggak bayar, maksudnya yang nggak ada nggak keluarkan uang sama sekali, jadi benar-benar kolektif dari teman-teman anggota itu ada. Terus ada mungkin yang termahal ini si film Ratna ini. Oh, film Ratna. Itu hampir 2 jutaan. Duitnya kalian patungan atau minta kampus? Patungan. Iya. Sementara waktu patungan. Patungan. Uang 100.000 10 orang udah. Nah iya, sekitaran ya. Atau 20 orang sudah 2 juta. Patungan. Tapi nggak nyesel patungan ya. Film yang dihasilkan bagus sih. Bagus ya. Jadi puas ya. Puas dengan patungan. Berapa patungan kalian seadanya atau dipatok? Itu kita tergantung budgeting sih Pak. Semua anggota itu disuruh patungan atau yang cuman yang bagian dari tim produksi itu? Ya untuk lebih tepatnya krunya. Jadi kru yang bikin film itu. Termasuk yang main juga di patungan? Itu tergantung Pak. Kalau yang kemarin Ratna main nggak dibayar kayak gitu. Kalau yang Ratna itu kayaknya enggak sih Pak. Jadi fokusnya di kru. Oh di kru ya? Pemainnya enggak ya? Ada sebuah penghargaan pemain dari Ratna itu nggak dibayar? Iya. Nggak dibayar tapi nggak dimintai patungan? Iya. Cuma yang kru aja, yang kameramen, yang nulis naskah betul. Yang pegang lampu. Betul. Wis nyekel lampu nggak dibayar malah bayar. Betul. Seperti itu. Tapi sebenarnya ini pengalaman menarik unik ya. Kalau kalian nanti jadi orang, sudah jadi sutradara, jadi penulis film, ini bisa jadi cerita yang ya apa gitu ya. Wah, 2 juta itu yang paling tertinggi. Iya. Ketika membuat film. Setahu saya segitu. Untuk apa sih 2 juta itu? Lebih banyak ke alat-alat sama produksi alat sama ya. Properti. Kalian butuh properti apa? Beli? Ada properti yang harus dibeli ya? Ada yang harus dibeli, mungkin kayak kostum baju atau mungkin make up. Nah, make up itu kan yang visual efeknya yang mungkin mahal. Berarti kostum itu dipilih memang ya. Kalau sampai kalau kalian memang harus beli, berarti butuh yang seperti ini, modelnya warna seperti ini ya, harus beli ya. Betul. Atau mungkin lebih ke pesan mungkin ya. Betul seperti itu. Wah, menarik Jeff, karena waktunya pendek, dia harus kuliah. Jam berapa pas kuliahnya? Jam 12. Jam 12. Wah, sebenarnya ingin ngomong panjang lagi sama beliau tadi. Mungkin ada salah satu film, mungkin setelah film Ratna ini ya, kita akan coba kupas film. Mungkin kita menghadirkan narasumber ya, ada 2 atau berapa di bagaimana film ini dibikin, kemudian kemudian sampai teknik pengambilan gambarnya seperti apa, teknik seperti apa, kayaknya itu perlu diulas ya. Kemudian skripnya itu kuat nggak? Kemudian aktornya yang paling penting, karena di semua film itu aktor ya. Kalian milih aktor seperti apa? Kalau di Ratna ini kan kita kerjasama kolaborasi sama Teater Kusuma, jadi menyesuaikan dengan karakter yang ingin dibangun. Jadi nggak milih kalian ya? Aku butuh karakter seperti ini. Iya. Pesan awal seperti itu. Iya, pesannya seperti itu. Kalau SDM-nya nggak nyampe jadi aktor yang seperti itu? Di treatment Pak, jadi dilatih. Dilatih dulu ya seperti itu. Terus kalau banggel nggak bisa.
Nah itu yang mungkin Tepak ya, seninya itu. Seninya. Itu seninya. Kalau sudah tidak sesuai dengan skrip, kemudian saya tetap ngeyel aja, ya. Itu seninya katanya. Entah dicari yang lain atau tetap ngoyo. Tetap arek iku digawe. Iya. Ada nggak yang ada pemain nggak nurut istilah dari sutradara, nggak nurut sutradara, ada nggak? Mungkin ada sih Pak. Lebih tepatnya dia kayak punya pandangan sendiri. Itu sih. Tapi itu disahkan kalian ya, wis gak bawa. Iya. Nggak harus nurut sutradara ya. Betul. Karena memang sutradara yang memimpin produksi film, tapi semua kru ini berhak untuk mengutarakan pemikirannya. Di saat pembuatan film, sutradaranya ada leadernya. Tapi ide gagasan tentang bagaimana pergerakan rutenya atau ritmenya dari sebuah film, kru yang lain bisa ngasih masukan. Betul. Ya. Tapi tetap melalui satu pintu ya. Bahkan pemain juga seperti itu. Iya betul, seperti itu. Jadi unik ya, menarik. Jadi kayak semacam dibikin seperti gotong royong gitu ya. Iya betul seperti itu. Ratna, aku malah pengen nonton filmnya ini. Judulnya Ratna gitu. Iya betul. Kenapa ambil Ratna? Menceritakan tentang Ratna itu anak yang ibaratnya dia punya keluarga yang broken home, tapi dia memang ada realita nama Ratna yang seperti itu, atau nama seperti itu kemudian diganti nama menjadi Ratna? Oh itu mungkin kebetulan Pak. Kebetulan. Kebetulan aja. Jadi kita membuatnya fiksi, secara fiksi. Gitu sih. Ada film dokumenter kalian? Belum. Untuk film dokumenter untuk sampai saat ini sepertinya kami belum membuat, tapi semoga aja di tahun 2023 kami penting ya kalian nyelengi film dokumenter ya. Betul. Hanya film dokumenter ini banyak ini ya, banyak dana hibah apa sebagainya untuk pembuatan film-film dokumenter. Duitnya lebih gede ya. Betul. Seperti itu. Oke, makasih banyak Mas Dev ngobrol dengan kita di Aussie Alumni Untak Club. Jadi harapan kita semua UKM bisa ngobrol dengan kita, termasuk yang baru ini UKM Cinema. Ini motonya kita, ayo mon. Alumni Untak Club, alumni Untak solid dan tangguh. Kita mau bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Alumni Untak solid dan tangguh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rum, iki aku agak hati, kenalanmu mau lho. Ayo meneta masalah aku. Aku gak iso di sepurane. Walah. Ya wis lah. Aku tak meneh. Karena masalah kita baik. Kalau bisa betul-betul tanggung. Oh iya, makanya masalah lagi. Karena masalah kita itu ketemuan nak jalan gula. Iya, Di.
ingsun jaluk tulung menyang sira. Sira padha menyang ingsun reksanen apa karepku. Tan. Iku sopo Tan? Kok kayak tahu kenal aku? Sik. Bukannya iku ningrum yo. Kok ngono areke? Cik gak teli, jijik aku. Wis aku ora sida seneng ambek arek iku. Medeni le. Oh iya, meneh aku ono janji ambek arek iku ya. Deloken ae meneh ya. Ya wis ae Tan. Ayo. Kenapa, Rek? Ayo Ji, terus lebih. Udah sakti ya Reki. Zaman opo ah? Zaman opo saiki iku? Kon sik percaya ngono-ngono. Sik. Buri men sapa? Kok ora ngono opo ngene lho. Rum, tak kandhane yo. Bersyukur. Aku lu mek gua selendang muto. Gak usah nangis kon, ojo kaya arek cilik. Kon lo yo gak tak turu ya lho. Nanti nangis barang. Wis Tan, jarene Tan, arek iki Tan. Cek dhewe anak kene. Ayo mulai. Aku wis ngerti. Kon kudu balas dendam. Dan kon uga. Kon wis dilecehno karo arek kowe. Arek kae kudu mati wae. Nggih, Mbak. Kula nyuwun izin. Izinkanlah kula ingkang nyedani larenipun. Syaratnya, wong iki mati. Aku butuh tumbal sing kuat kowe.